5 Juli Hari Unifikasi Islamis dan Nasionalis, 61 tahun Dekret Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dengan Tempal Daniel, hari ini tepat 61 tahun yang lalu, 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai dengan Piagam Jakarta. Saya memaknai dekret ini adalah sebagai hari yang bisa kita jadikan momentum sebagai hari reunifikasi dari kelompok Islam dengan nasionalis, karena sesungguhnya bangsa Indonesia melahirkan sebuah negara itu pergulatan pemikirannya diwarnai oleh dua kekuatan ini, Islamis dan nasionalis. Itu kita bisa telusuri jejaknya sejak awal-awal para founding father yang berkumpul di BPUPKI, di mana pada rapatnya itu pada bulan Mei 1945 itu sudah membincangkan tentang dasar kita bernegara, bentuk negara yang ingin kita dirikan. Maka dua anasir besar inilah yang muncul ke permukaan, yang diperdebatkan, yang didiskusikan dan dimatangkan menjadi satu keputusan, yaitu pada satu kelompok kekuatan Islam menginginkan dasar negara Indonesia yang akan merdeka itu adalah berbentuk negara yang berdasarkan Islam. Sementara kelompok yang kedua, nasionalis, kaum nasionalis menginginkan dalam bentuk bukan negara agama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, rumusan dari dua pemikiran ini, dua arus pemikiran ini itu ketemu pada tanggal 22 Juni 1945 dalam satu naskah yang ditandatangani yang dinamakan dengan Piagam Jakarta, di mana rumusannya adalah kita bernegara adalah negara berdasarkan Pancasila, tetapi rumusannya di dalam sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya dua anasir pemikiran itu ketemu dalam rumusan Pancasila, khususnya di sila yang pertama, dan itulah kompromi yang ditandatangani oleh para founding father kita. Namun demikian, sejarah mencatat setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 45, keesokan harinya 18 Agustus 45, terjadi adanya perubahan di sila yang pertama, yang kemudian rumusan Piagam Jakarta itu dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian ditetapkan sebagai konstitusi kita dalam bernegara. Namun sila yang pertamanya sudah berubah dari ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini berhenti perdebatannya dan semuanya bisa menerima, tetapi dengan catatan, karena pada waktu itu Hatta mengeluarkan maklumat bahwasanya bangsa Indonesia mempersilahkan untuk pemerintahan Indonesia mempersilahkan untuk membentuk partai politik
Nah, jadi perjuangan-perjuangan ideologi politik untuk menata bangsa dan negara ke depan itu melalui proses demokrasi lewat partai politik yang tentu saja akan bermuara melalui pemilihan umum. Dan kemudian Bung Karno juga menyatakan bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 itu adalah bisa nanti diperbaiki, disempurnakan pada saat-saat kita sudah menata atau melewati masa-masa krisis. Dan memang kenyataannya di tahun 45 ini 3 bulan berikutnya di bulan November Belanda sudah masuk kembali, ingin mengambil kembali kekuasaannya yang sudah diproklamasikan oleh putra bangsa Indonesia. Untuk itu tentu saja bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya. Untuk mempertahankan itu tentu saja butuh perjuangan. Karena itulah di masa itu yang kita hadapi bersama-sama baik kelompok Islamis maupun kelompok nasionalis bersatu, berpadu, gotong royong untuk menghadapi penjajahan yang ingin kembali. Jadi masa ini tidak lagi sempat berbicara tentang bentuk negara atau ideologi yang sejak awal sudah dibincangkan sampai terciptanya negara boneka Republik Indonesia Serikat oleh Panmuk, sehingga Indonesia terpecah belah menjadi 15 negara bagian, dan kemudian usaha besar dari kelompok Islam khususnya yang ada di Parlemen RIS untuk mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh itu berhasil. Dan pada tanggal 3 April 1950 RIS berakhir dan di situ sudah kembali menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam NKRI tentu saja setelah RIS maka berganti undang-undang dasarnya, yaitu menjadi undang-undang dasar sementara. Karena dia sementara maka perlu dirumuskan atau ditetapkan, disusun kembali undang-undang dasar yang permanen. Maka untuk menyusun undang-undang dasar yang permanen yang tetap itu pemerintahan menggelar sebuah pesta demokrasi, yaitu pemilu yang pertama tahun 55. Jadi intinya sejak 45 hingga 55 kita tidak membicarakan persoalan perbedaan antara kelompok Islamis dan kelompok nasionalis dalam menata dan membentuk negara ini. Tetapi setelah pemilu 55 dan kemudian menghasilkan partai-partai pemenangnya, di mana PNI, Partai Nasionalis Indonesia, sebagai representasi kaum nasionalis yang terbesar, dan Partai Islam Masyumi sebagai representasi golongan Islam yang terbesar pada saat itu, mendapatkan kursi yang sama banyaknya sehingga bisa membentuk fraksi-fraksi tersendiri di konstituante. Maka sejak itu dimulai kembali perbincangan, percaturan pemikiran untuk membentuk negara Indonesia yang paling ideal. Kembali tentu saja perdebatannya yaitu antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis, adu argumentasi untuk meyakinkan semua pihak bahwasanya apa yang dipikirkan itu adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ke depan. Dan memang sejak Badan Konstituante yang rapat di Kota Bandung selama 3 tahun ini, perdebatan inilah yang paling krusial, yaitu negara kita ini berdasarkan Pancasila atau berdasarkan Islam, khususnya Pancasila dalam rumusan Piagam Jakarta, dan kemudian dalam pasal 29-nya juga menggunakan rumusan Piagam Jakarta. Nah, inilah yang dipoting tapi
memang 3 kali voting kelompok Islam yang dimotori oleh Partai Masyumi itu selalu keluar sebagai pemenang dalam voting, namun tidak mencukupi daripada persyaratan, yaitu untuk pengambilan ketetapan atau keputusan konstituante harus 2/3 suara konstituante. Akibatnya selama 3 tahun tidak ada satu keputusan yang menghasilkan undang-undang yang definitif untuk bangsa dan negara kita. Melihat itu, tentu saja Bung Karno sebagai presiden dan kepala negara, pemimpin besar revolusi, mengambil sikap dan mengambil kebijakan politik yang sifatnya revolusioner, yaitu dengan dekret presiden. Maka dekret presiden itu dikeluarkan sebagai jalan akhiri perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan juga menghadapi kebuntuan konstituante yang tidak menghasilkan keputusan. Karena bila mana diabaikan dan dibiarkan berapa lama negara tidak memiliki konstituante, tentu saja negara akan mengalami kesulitan untuk menjalankan negara ini, karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan. Di dalam dekret presiden ini, presiden tentu saja memperhatikan daripada jalannya rapat-rapat di konstituante, yaitu yang bermuara kepada upaya menggolkan Piagam Jakarta dan upaya mempertahankan Pancasila pada satu sisi. Makanya susunan kalimat daripada dekret presiden itu, presiden menyatakan membubarkan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kalimat ini tentu saja adalah solusi, dan memang ternyata dekret presiden itu bisa diterima oleh semua pihak, baik kalangan Islam maupun kalangan nasionalis, sehingga di situ kembali konstitusi kita, yaitu konstitusi 18 Agustus 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Artinya apa? Bahwasanya pemikiran-pemikiran paham Islam yang dikembangkan, yang dimotori oleh perwakilan Islam di konstituante itu terwadahi, maka negara kita sendiri tentu saja harus berlandaskan kepada Pancasila, yang sesungguhnya Pancasilanya itu adalah Piagam Jakarta. Jadi dari sini kita bisa mengatakan 5 Juli ini adalah hari bergabungnya, hari bersatunya kekuatan Islam dengan kelompok nasionalis, atau hari reunifikasi Islamis dan nasionalis. Tentu saja ini adalah hasil sejarah yang terbaik yang bisa diberikan oleh bangsa kita pada saat itu, dan nyatanya memang sampai hari ini produk revolusi hukum itu diterima, maka sesungguhnya tidak perlu lagi diperdebatkan antara Islamis dan nasionalis, karena sesungguhnya kita sudah bertemu pada satu komitmen bersama, yaitu dalam menata dan membentuk negara ke depan, yaitu yang tidak lepas daripada Pancasila yang dijiwai dengan Piagam Jakarta itu. Dan pada waktu bangsa ini atau negara ini mengalami turbulensi politik yang sangat tidak terkendali, yang kita kenal dengan reformasi, maka segala tatanan berubah di sana sini. Maka salah satu keputusan daripada perubahan yang sangat mendasar, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu pun dinyatakan dengan tegas melalui putusan MPR RI
yang ditandatangani pada waktu itu Ketua MPR RI-nya Pak Amin Rais dengan seluruh wakil-wakilnya yang merepresentasikan kekuatan partai politik yang ada di MPR pasca reformasi hasil pemilu 99 itu, yaitu menyatakan dalam ayat A-nya bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dari hasil amandemen keempat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan yang ditetapkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 59. Artinya apa? Artinya kita merefer kepada apa yang ditetapkan oleh Dekret Presiden 5 Juli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Artinya amanat reformasi pun memberikan arah dan jalan kepada bangsa dan negara ini ke depan, bahwasanya kekuatan Islamis dan kekuatan nasionalis itu adalah satu dan bersatu. Reunifikasi pada momentum 5 Juli hari ini tentu saja kita harus maknai kekuatan Islam, kekuatan nasionalis menjadi satu kekuatan yang utuh bagi bangsa ini, sehingga isu-isu tentang keterbelahan bangsa ini yang saat ini terjadi pasca Pilpres 2019 sesungguhnya itu adalah isu-isu yang tidak berdasar. Kalau kita kembali kepada dasar negara kita yang sudah ditetapkan dan yang ada, dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara ini, maka nyatanya adalah kelompok Islam dan kelompok nasionalis itu satu dan bersatu. Jadi kita bisa katakan 5 Juli adalah hari reunifikasi Islamis dan nasionalis. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.